Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Di akhir-akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemarin Anies men-share beberapa foto terkait kegiatan dia bersama dengan tokoh-tokoh. Bisa dicek di Twitternya ya, sekitar 1-2 harian lah. Ya mengunjungi beberapa gereja, foto bersama dengan tokoh-tokoh gereja. Dalam narasinya dia mengatakan bahwa selama 5 tahun dia memimpin Jakarta, dia membangun kesetaraan, kehidupan bersama, lintas batas, membangun kerukunan umat beragama lah, intinya begitu. Tentu secara politis bisa kita pahami bahwa ia ingin membersihkan masa lalunya. Ia ingin mengesankan diri sebagai calon presiden yang nasionalis gitu ya, yang tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan keyakinan dan lain sebagainya. Ia berada di atas semua golongan, kan begitu. Ya, karena belum lama dia dicapreskan oleh Nasdem, kan begitu. Tetapi apakah cara itu, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan mampu untuk melupakan masa lalu Anies ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta? Saya kira jauh panggang dari api. Tidak mungkinlah, tidak hanya orang Jakarta, seluruh Indonesia menyaksikan betapa dahsyat, betapa rusaknya, betapa terlukanya Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta ketika itu. Dan Anies Baswedan saya melihat menikmatinya. Politik identitas para pendukungnya sampai Anies Baswedan menjadi gubernur. Kita tidak melihat ketegasan Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya sebagai gubernur di atas semua golongan, menghimbau menekankan kepada para pendukungnya jangan begitu kampanye. Ahok juga warga negara Indonesia, para pendukungnya juga warga negara Indonesia. Harus membangun toleransi beragama, hindarkan kampanye kafir kafir. Kita kan tidak melihat seperti itu kan. Baik, kalau dia ingin disebut sebagai bapak nasionalis sejati, orang nasionalis sejati, mestinya ketika itu, ketika para pendukungnya rame-rame melakukan demo unjuk rasa, jangan pilih pemimpin kafir, mengkafir-kafirkan Ahok, mengancam para pendukung Ahok untuk tidak disolatkan mayatnya di masjid, dan lain sebagainya. Tegaskan pada saat itu, kalau sejak saat itu dia tegas bersikap. Jangan berkampanye model begitu, itu bukan pendukung saya. Pendukung saya tidak begitu caranya. Akan saya pecat dan saya beri sanksi orang-orang yang berkampanye seperti itu. Seandainya dia berani ngomong seperti itu, baru kita bisa mengatakan bahwa Anda tidak sepakat dengan cara-cara model politik identitas. Anda tidak mendekati para tokoh-tokoh politik di negara ini yang suka gembar-gembor kafir kafir kepada orang dan kelompok lain yang berseberangan haluan politiknya. Jadi menurut saya, seharum apapun
Sesering apapun, sebesar apapun Anies Baswedan hari ini mengenakan jubah nasionalis, ngomong tentang nasionalisme, ngomong tentang kesetaraan, ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika, menurut saya nggak akan mampu menghapus itu semua. Karena luka yang ditorehkan terlalu dalam. Sudah terlambat Pak Anies Baswedan. Anda mau membuat kesan itu hari ini nggak ada gunanya menurut saya. Kalaupun ada yang percaya, orang-orang yang tidak mudeng, kecil sekali gitu. Atau orang-orang yang pura-pura tidak tahu, tidak paham. Orang yang sedang berusaha membangun citra yang sudah porak-poranda karena akibat dari politik masa lalu untuk dibangun kepada peruntungan politik masa depan. Menurut saya tidak akan lupa lah bagaimana unjuk rasa berjilid-jilid di Jakarta atas nama Islam, bela Islam, jangan pilih pemimpin kafir dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan hari ini itu kan ibarat begini, sama saja dengan ngibuli, sama saja dengan melecehkan masa lalu. Setelah mukuli sampai terluka parah baru gak apa-apa ya, kita sama-sama anak bangsa. Kita sama-sama orang Jakarta, kita sama-sama merah putih, kita setara. Udah luka parah dilihat begitu. Lah ya kan sama aja kan menyakiti kalau menurut saya gitu. Ya lain halnya kalau kemudian dulu Pak Anies Baswedan mencegah kepada para pendukungnya yang kafir kafir itu, yang demo-demo itu, jangan demo. Jangan begitu caranya demo. Saya nggak suka punya pendukung seperti itu. Saya nggak mau menang, tetapi rusak persatuan ini. Kalau mampu begitu dulu, itu namanya calon gubernur yang nasionalis. Tapi kan tidak melihat seperti itu kan. Paling pol mengatakan itu bukan suruhan saya, begitu semua orang bisa. Cara politik itu kan gampang dibuat skenario-nya. Terakhir, ya Anies Baswedan sepanjang memenuhi syarat pada akhirnya nanti punya partai pengusung ya. Partai politik hari ini kan masih baru deklarasi Nasdem. Dan belum ada kesepakatan deal, belum nyalon resmi ke KPU, ya punya hak politik yang sama. Tetapi saya kira masyarakat Indonesia sudah cerdas. Sejak 2014, 2019 hari ini hampir 10 tahun saya kira sudah dididik oleh bagaimana dahsyatnya, bagaimana garangnya, bagaimana terjalnya perjalanan politik di tanah air ini terkait dengan politik identitas, terkait dengan bagaimana harus menjaga bangsa ini. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Kalau kemudian orang-orang kita, khususnya warga Jakarta, masih mau dibohongi dengan cara-cara politik identitas, ya menurut saya tidak mengambil pelajaran. Tetapi saya yakin warga Jakarta khususnya pasti belajar dari masa lalu, pasti belajar dari kehancuran, luka Bhinneka Tunggal Ika yang telah ditorehkan akibat pilihan politik praktis pada saat itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.